Oke, geng, selamat sore. Oke, ketemu lagi dengan saya di channel Ben Vlog yang selalu memberikan hiburan kepada kalian semua. Oke, gengs, kali ini sekarang saya melakukan perjalanan kembali menyusuri jalan aspal. Sekarang saya berada di jalan Bukit Jatinom, dan sekarang sudah sampai di dekat proyek jalan tol yang berada di daerah di desa Ngupit ya bos, semuanya ya gengs. Dan jalannya berdebu karena dipakai kendaraan proyek yang berlalu lalang membawa bahan material untuk proyek jalan tol di desa Ngupit ini ya geng semuanya. Oke, sore ini ya. Oke, sebelumnya saya akan memberi salam kepada teman-teman semuanya ya, pecinta youtuber pemula dan motor pemula yang ada di seluruh tanah air. Kembali lagi ya, dan jangan lupa untuk memberikan subscribe dan like kepada channel saya ini ya, supaya saya tambah bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Oke, gengs, di rumah tadi agak ya gabut ya, di rumah sepi suasana di rumah. Anak saya yang kecil main ke rumah tantenya, dan istri saya tadi pergi bersama dengan temannya, nggak tahu ya pergi kemana, mungkin ke rumah temannya ya. Kata tadi jenguk temannya yang sedang sakit, sedang anak saya yang kecil sedang main di rumah tantenya. Anak saya yang besar ya sibuk dengan HP-nya sendiri karena gabut, nggak ada teman bermain. Oke, lebih baik saya melakukan ngevlog. Sebenarnya stok video di laptop saya masih banyak, tapi karena gabut ya saya melakukan ngevlog kembali. Oke, sekarang saya udah sampai di pasar Ngupit ya bos ya geng semuanya. Saya sudah sampai di pasar Ngupit. Oke ya. Nah, dalam perjalanan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai per-YouTubean bagi teman-teman youtuber pemula yang kesulitan dalam menentukan topik untuk channel kalian. Oke gengs ya, simak baik-baik video ini ya. Sedikit akan saya bahas sedikit yang saya ketahui ya, yang saya ketahui mengenai topik ya. Sebelumnya teman-teman sebelum membuat channel mengenai YouTube ini, sebelumnya teman-teman menentukan dulu apa yang akan kalian tentukan mengenai channel kalian. Channel kalian apakah mengenai vlog, motor vlog seperti saya, atau daily vlog, atau mengenai tutorial banyak ya, tutorial mengenai memasak, tutorial mengenai memancing, tutorial mengenai kalau kalian mempunyai bakat kemampuan untuk servis handphone, nah, seperti itu banyak dan lain sebagainya ya. Tentukan dulu topik mengenai channel kalian, apakah mungkin salah satu dari yang saya sebutkan tadi, atau mungkin kalian mempunyai yang lebih menarik lagi ya. Ingat, buatlah video yang menarik sehingga banyak penonton yang tertarik mengenai apa video Anda. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang afdal. Bagi teman-teman semuanya yang beragama muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Ingat ya, jaga hati, jaga pikiran, dan tahan hawa nafsu kalian supaya puasa kalian sampai di tujuan dengan selamat. Oke bos. Oke, kembali lagi ya ke topik kita.
topik kita tadi ya, apakah kalian mempunyai topik yang lebih menarik dari yang saya sebutkan tadi? Tapi ingat ya, karena pemula buatlah video yang menarik sehingga penonton itu tertarik mengenai video kalian, sehingga kalian dan juga disesuaikan dengan kemampuan kalian ya, sehingga kalian tidak kesulitan untuk membuat video-video konten yang selanjutnya. Oke mas bos, sekarang kita sudah sampai di desa Ngupit ini ya, desa Ngupit, hampir sampai di desa Meranggen ya. Sinilah tempat ya yang bernama desa Ngupit itu, yang katanya dari berita di internet itu desa Ngupit itu katanya desa yang tertua, katanya dari situs penemuan yang ditemukan, yaitu desa Ngupit, desa tertua di Indonesia katanya ya, saya juga nggak tahu. Yang konon dari informasi yang beredar itu ditemukannya sebuah prasasti ya di daerah sini, tapi tepatnya di mana saya juga kurang tahu. Oke ya gengs, kita lanjut ke pembahasan kita ya. Oke, tadi yang pertama kalian tentukan topik apa yang menarik bagi untuk channel kalian ya. Setelah kalian menemukan channel yang menarik, kemudian yang harus kalian lakukan adalah kalian kalian ulik mengenai tema kalian tersebut ya, atau kalian ulik subtemanya kalian ulik mengenai apa. Kalau mengenai servis HP ya, contoh kalian servis HP Samsung misalnya ya, kalian praktekkan saat memperbaiki, kemudian kalian melakukan perekaman video ya, dari awal sampai HP tersebut bisa menyala. Contoh memperbaiki LCD-nya, kalian coba dari cara membongkarnya sampai cara memasangnya. Kemudian kalau kalian membuat videonya mengenai masalah memancing ya, kalian ulik mengenai memancing. Bisa kalian ulik mengenai jorannya bisa kalian ulik. Kemudian senarnya kalian juga bisa ulik ya, ulik sampai kalian benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal dari video kalian ya. Oke mas bos, sekarang kita sudah berada di ini, termasuk desa desa Meranggen, tapi ikut kelurahan atau kecamatan Jatinam ya kalau nggak salah, masih ikut Jatinam ini daerah sini. Nah, di sini masih ya, ini ada pembangunan. Oke ya, di sini memang masih banyak ladang yang sangat luas di sini. Ini ladangnya masih sangat luas ya, mas bos semuanya, semuanya di sini ladangnya masih sangat luas. Masih banyak perkebunan yang luas di sini. Oke guys, ini sore hari ya, sekitar jam 4:30 ini ya, memulai perjalanan vlog ini. Oke, kita lanjut ke topik kita tadi ya. Kalau kalian memancing tadi sudah ya, kalau memasak ya seperti biasa, seperti video yang sudah saya sampaikan mengenai topik memasak ya, kalian coba kulik mengenai memasak. Kalau masak tumis kangkung ya,
kalian ulik mengenai cara menumis kangkung, dari bumbunya, dari resepnya sampai tumis tersebut matang ya, siap dihidangkan ya, seperti itu ya mas bos semuanya ya. Nah kemudian kalau kalian motovlog seperti saya ini, untuk motovlog itu sebenarnya kalian cukup persiapkan alatnya saja, bisa memakai handphone sama sebetulnya. Sebenarnya untuk konten yang lain pun juga sama, bisa memakai handphone yang sudah kalian punya, nggak harus pakai alat yang mahal terlebih dahulu, pakai handphone yang kalian punya terlebih dahulu, kemudian kalian pakai untuk motovlog ini. Kalau untuk motovlog ini dan sebenarnya kalau kalian tidak usah ribet dalam memikirkan temanya, kalian langsung praktek saja, karena untuk motovlog itu tema yang dibawakan itu bebas. Meskipun kalian di atas motor, yang kalian bicarakan nggak harus selalu di bidang permotoran ya, kalian bisa membahasnya. Meskipun kalian di atas motor, kalian bisa membahas yang lain. Banyak para konten kreator motovlog itu justru yang dibahas saat di atas motor itu bukan mengenai motor, tapi mengenai hal yang lain. Banyak sekali youtuber yang sudah sukses, youtuber yang sudah besar. Contoh Kang M, Kang channel yang sudah besar itu Akang MV, Akang siapa itu ya, jadi kan motovlog ya, channelnya itu kan mengenai motovlog, channelnya udah besar, tapi yang dia bahas bukan cuma motor saja kan, bahkan mengenai kehidupan keseharian dia, masalah percintaan dia yang dia bahas banyak kan nggak harus mengenai motor. Kalau channel kalian mengenai motovlog, bahkan bisa mengenai kuliner juga bisa ya, dibahas mengenai rutenya ya, rute ke warung bakso gimana gitu. Coba di sini kan di daerah tempat saya ini kan ada sebuah perkebunan yang namanya perkebunan durian ya, yang di daerah Nongkoan. Bisa, saya sebenarnya juga bisa membuat rutenya menggunakan motovlog ini ke daerah perkebunan tersebut. Bisa, kalian pun juga bisa membuatnya rute ke rumah makan yang terkenal, yang terkenal di daerah kalian gitu ya. Kan bebas kan motovlog, nggak harus mengenai motor yang diulaskan, bebas, bisa mengenai hal yang lain. Meskipun kalian channel kalian motovlog, kalian berada di atas motor, nggak harus mengenai motor juga yang dibahas, nggak harus, nggak ada paten lah motovlog yang dibahas motor harus motor, nggak ada paten, bebas ya. Yang penting kalian menguasai seperti itu, karena kalau kalian tidak menguasainya ya percuma juga, kalian nanti kedepannya akan kesulitan untuk mencari bahan untuk konten kalian. Mungkin seperti itu ya, sedikit informasi, sedikit tips dari saya. Mungkin kalau teman-teman ada yang lebih baik, lebih bagus tipsnya ya, monggo silahkan ditulis di kolom komentar ya Mas Bos semuanya. Oke Mas Bos, kita sekarang sudah sampai di Desa Karangnongko ini ya. Sebentar lagi kita memasuki Desa Karangnongko. Dan ini masih di daerah ladang luas. Memang ladangnya di sini luas Mas Bos. Ini kebun durian nih, banyak nih, tapi kayaknya udah dipanen kayaknya sih. Di sini banyak kebun durian ya Mas Bos, karena memang penduduk di sini banyak yang mempunyai pohon durian, karena ladangnya kan luas Mas Bos. Di sini ladangnya masih sangat luas semua. Ya oke,
mungkin karena seperti itu ya. Oke ya, sekali ini untuk bahan selanjutnya yang akan kita bahas selanjutnya yaitu ya teman-teman. Aduh, ada apa ini? Wah, pawai anu toh, apa itu namanya, dari masjid Ramadan tuh, ya nggak apa-apa ya. Ini mas bos, pawai dari anak-anak apa ya, dari anak pengajian kalau nggak salah. Oke. Anak-anak para pada pawai semua, pawai bulan Ramadan ya mas bos. Pawai bulan Ramadan. Nah, ini anak-anak pengajian ya di daerah sini, di desa sini itu tadi. Anak-anak apa itu namanya, dari ya murid-murid pengajian, murid-murid daerah, murid-murid apa itu namanya, ngaji loh, di daerah sini. Oke, ini kita sudah sampai di Pulau Watu ya, Pulau Watu Karanongko mas bos. Tadi sudah melewati pasarnya, dan kali ini kantor desa Demak Ijo ya. Kita sudah sampai di kantor desanya. Oke, tadi kita sudah membahas satu topik ya. Sekarang kita akan membahas satu lagi topik yang dimana ini yang juga menjadi kendala bagi kita para YouTuber pemula ya. Para YouTuber pemula pun juga apa itu namanya, kesulitan ya di tahap ini, apalagi mereka yang sudah apa itu namanya, yang sudah monet ya, apalagi sudah monet. Kalau ada monet itu juga mengalami kesulitan di mana kesulitannya yaitu mendapatkan $100 pertama, karena itu syarat mutlak yang harus dilakukan oleh seorang YouTuber supaya bisa mendapatkan $100 pertama. $10 pertama salah satu syarat yang harus dilalui oleh seorang YouTuber pemula untuk bisa mendapatkan PIN ya, mendapatkan PIN dari YouTube, PIN untuk melakukan verifikasi rekening dan juga alamat. Nah, untuk mendapatkan $10 pertama ini ya memang gampang-gampang susah sih Pak bos, mendapatkan itu $10 nih Pak, belum $100 ya, karena untuk mendapatkan gajian di YouTube itu kan minimal $100 atau kalau dirupiahkan sekitar 1.300.000-an itu baru bisa kita tarik dananya ke rekening kita. Kalau belum bisa mencapai $100 ya belum bisa untuk ditarik ke rekening, karena minimal itu $100. Dan juga untuk gajian dari itu berbeda dengan kita bekerja ya. Kalau bekerja itu kan awal bulan ya kalau bekerja, tapi kalau YouTube itu justru gajiannya di pertengahan bulan, antara tanggal 20, 21 sampai 22 ya, tanggalnya kurang lebih pertengahan bulan seperti itu ya, antara 20, 21, 22 itu.
berbeda kan ya, berbeda kalau kita bekerja kan awal bulan atau akhir bulan. Nah, kalau di YouTube berbeda bos, pertengahan bulan. Terus mungkin disesuaikan yaitu tanggal gajian yang ada di daerah asal, di negara asalnya, yaitu di Amerika. Mungkin di Amerika memang pertengahan bulan untuk gajiannya, mungkin loh. Oke ya, untuk mendapatkan $10 pertama itu dulu, $10 pertama dulu ya. $10 pertama memang gampang-gampang susah mas bos, karena biasanya nih ya, biasanya channel sebelum monet itu kan biasanya ramai penontonnya, biasanya yang pernah saya alami itu biasanya ramai. Tapi setelah monet itu kebanyakan apa, sepi. Nah itu penyebabnya di mana? Penyebabnya satu, penyebabnya mungkin penonton sudah mulai berada di titik kejenuhan dari video kita ya, sehingga kita pada saat setelah monet kita harus bisa memperbaiki kualitas dan isi dari video kita. Makanya pada saat sebelum monet kita kan selain kita untuk berusaha untuk bisa mendapatkan syarat monet, syarat untuk monet ya, sebelum monetisasi itu kita juga harus belajar juga untuk memperbaiki isi dan kualitas dari video kita, sehingga pada saat sudah monetisasi channel kita sudah punya kemampuan untuk membuat video yang menarik, video yang mempunyai isi yang bagus, kualitas yang bagus, sehingga pada saat setelah monet kita bisa membuat video yang lebih menarik dari sebelum monet ya. Jadi pada saat setelah monet kita bisa membuat video yang lebih menarik dari video sebelum channel kita lolos monetisasi ya. Sehingga pada saat setelah channel kita lolos monetisasi, maka video kita untuk viewernya atau penontonnya itu stabil, baik sebelum monet maupun setelah monet, jadi stabil. Ini dari pengalaman saya loh mas bos ya, ini dari pengalaman saya ya. Sehingga penontonnya itu stabil ya, meskipun mengalami penurunan ya sedikit lah, nggak drastis ya, ya itu kan biasa ya. Naik turunnya penonton itu kan relatif ya, relatif. Itu semua pun juga merasakan hal yang sama, naik turun seorang viewer ya, naik turunnya viewer, bahkan channel besar pun juga mengalaminya. Itu sama seperti kita kalau buka usaha di dunia nyata ya, buka toko kelontong misalnya kan ramai dan tidaknya kan juga relatif kan. Toko kita kadang ramai kadang sepi ya, itu sama, jadi nggak usah kaget. Nah tadi ya, kita memperbaiki kualitas video kita dan isi video kita, sehingga pada sebelum monet dan setelah monet itu video kita relatif stabil untuk view-nya ya, meskipun turun ya sedikit ya, enggak terlalu drastis. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita lakukan ya setelah monet itu adalah jangan pernah melakukan hal di luar kebiasaan. Nah ini biasanya teman-teman pemula itu setelah monet itu malah melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan sebelum monet malah ya. Setelah monet itu seharusnya yang kita lakukan adalah seperti biasa setelah sebelum channel kita lolos monetisasi ya. Tapi kalau untuk memperbaiki kualitas dan isi video itu nggak masalah, itu malah lebih bagus. Tapi kalau kebiasaan yang kita lakukan setelah monet ya tujuannya supaya untuk mendongkrak dolar yang didapat, tapi kan ya nggak semudah itu ya. Untuk mendongkrak dolar tujuannya dengan cara upload video
melebihi dari yang biasa dilakukan. Contoh nih, contoh kalian yang biasanya melakukan upload video itu seminggu 2-3 video, 2 atau 3 video ya, kalian kemudian melakukannya seminggu bisa, atau bukan seminggu, malah sehari mungkin ya, sehari bisa sampai 3-4 video, yang biasanya sehari hanya 1 atau 2 video. 1-2 video itu masih lumrah ya, tapi kalau langsung dalam satu hari 5 video, 4 video, ya kemungkinan itu nanti akan terbaca oleh YouTube itu sebagai spam. Nah, itu penyebabnya yang membuat channel kita menjadi sepi, itu salah satunya itu terkena spam ya, sehingga terjadi penumpukan spam. Memang untuk spam ini memang tidak pernah kita sadari, bahkan seorang YouTuber yang sudah berpengalaman sekalipun juga tidak menyadarinya ya, karena itu kan kebiasaan yang biasa kita lakukan, sehingga tidak ada yang menyadarinya. Bahkan seorang konten kreator yang sudah pengalaman pun juga bisa terkena spam. Ya jadi hati-hati ya teman-teman YouTuber pemula semuanya dan motor vlog semuanya. Jadi kemungkinan setelah channel kita monetisasi, kenapa menjadi sepi ya, mungkin penyebabnya adalah spam. Spam berasal dari apa ya, dari kebiasaan yang kita lakukan. Biasanya itu upload, kebanyakan itu biasanya dari upload ya, yang biasanya sebelum monet itu hanya sehari 1-2 video. Nah, kalau 1-2 video itu lumrah ya, itu masih wajar. Tapi kalau dalam satu hari kalian langsung upload 3 bahkan sampai 5 video, ini yang menyebabkan terjadinya spam, karena di luar dari kebiasaan yang kalian lakukan. Lebih baik teman-teman melakukan kebiasaan yang biasa-biasa saja, yang wajar-wajar saja, sehingga kealamian dari channel kalian itu tetap terjaga. Seperti saya ini pun juga sehari 1 video mas bos, sehari cuma 1 video, pada sehari 1 video, kemudian saya jeda 2-3 hari baru saya upload video lagi, seperti itu. Atau saya biasanya itu menunggu sampai 48 jam video yang baru saya upload itu masih ramai ditonton atau tidak. Kalau masih ramai ya saya tunda dulu untuk upload video berikutnya, seperti itu lah. Nanti kalau sudah dalam waktu 48 jam video yang baru saya upload 2 hari yang lalu itu mengalami penurunan, ya baru saya mengupload video yang berikutnya, itu ya. Karena saya pun juga sudah mempraktekkan, setiap hari saya upload satu kali satu video. Sekarang 1 video, besok 1 video, besok 1 video. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi malah penontonnya sepi. Nah itu saya pernah melakukannya, kemudian saya coba, saya kembalikan ke seperti sebelumnya pun saya juga seperti itu. Sebelumnya saya melakukannya pun menunggu 48 jam baru saya upload video berikutnya. Saya pun melakukan hal sama, saya menunggu 48 jam atau lebih ya, atau 3 hari saya lihat dulu video yang kemarin apakah masih ditonton. Kalau masih ada yang nonton, masih ada kenaikan, ya mungkin saya tunda dulu, mungkin hari keempatnya, seperti itu ya. Hari keempatnya sudah mengalami penurunan, baru saya upload video yang baru. Itu ya mas. Mungkin gini penyebabnya, mungkin semen sakit ya. Penyebabnya itu mungkin sekarang ini rekomendasi YouTube itu mungkin berbeda ya.
dari tahun-tahun sebelumnya ya, mungkin berbeda tahun ini. Sekarang ini kalian melakukan upload video itu harus hati-hati ya. Sekarang untuk melakukan upload video itu sekarang kalian harus hati-hati, jangan terlalu barbar ya, jangan terlalu barbar dalam melakukan upload video, karena apa ya, nanti akan terdeteksi nanti. Ya oke mas bos, sekarang saya ini sudah berada di Jalan Basin Karangnongko, dan saya mengarah menuju ke Basin ya, mengarah ke kota Klaten. Dan sekarang sudah jam 5 lebih 10 menit ya, jam 5 lebih 10 menit. Ini situasinya seperti sudah maghrib, karena di sini sejak dari kemarin sampai hari ini tuh mendung. Kemarin tuh hujan seharian, dan sekarang ini mendung dari pagi sampai hari ini, matahari tidak keluar sinarnya, mendung terus, keadaannya seperti ini terus. Oke ya mas bos, seperti tadi untuk topik yang kita bahas tadi ya, mungkin sekian ya untuk topik yang kita bahas tadi. Kita akan lanjut di perjalanan ya, kita akan membahas di perjalanan sekarang. Oke ya mas bos, perjalanan kali ini kita sudah berada di Desa Menden, dan ini sekarang kita sudah mendekati proyek ini jalan tol. Ini proyek jalan tol yang ada di Desa Menden. Ikutnya mana ini, Kebenaran ya, untuk apa namanya, desanya, kelurahannya atau kecamatannya, kayaknya iya Kebenaran. Yaitu proyeknya jalan tol, dan terowongannya sudah jadi ya. Jalannya memang rusak, ini tempat yang dipakai atau terkena proyek jalan tol itu pasti jalannya menjadi rusak. Tapi nanti setelah jalan tol selesai kan, ini nanti akan diperbaiki kembali, akan diperbagus kembali ya, karena kan untuk akses. Nah ini kan pasti ada proyek proyek pabrik material dadaan ya, ini namanya, karena dipakai untuk semen, pabrik semen dadaan sayang, karena dipakai untuk proyek tol itu. Karena kalau tidak membuat pabrik semen dadaan itu tadi kan ya kejauhan kan untuk mengambil semen. Oke, sekarang kita sampai di Desa Basin nanti. Tadi saya mau mencari tempat untuk apa namanya, nongkrong nggak dapat ya. Dari kemarin saya mau mencari, nggak dapat. Oke, baterai tinggal 2 strip, baterainya tinggal 2 strip. Ya kita sini masih ada di jalan ini, tidak memasuki Desa Basin ini ya mas bos. Tuh di depan sana tuh Desa Basinnya, Desa Basin ada di depan sana. Dan ya ini tadi kan
apa, besok kan sudah mulai puasa kan. Ini tadi kan padusan ya, tadi padusan. Ini tadi padusan, mungkin di mana namanya, di sana, di wisata pemandian itu pasti ramai tadi. Wisata pemandian pasti ramai tadi, karena kan hari ini kan padusan ya, besok sudah berpuasa. Ini kita sudah masuk di desa Basin ya Mas Bos. Ini desa Basin, dan kita mau lewat jalan mana? Mau lewat jalan desa atau mau lewat jalan besar? Lewat jalan besar aja ya. Kita belok kanan. Ya, kita belok kanan. Nanti kita lewat belakang pabrik gula Gondang yang sudah tidak aktif. Ini Basin, pasar Basin. Orang-orangnya kayak gini orang-orangnya. Biasa Bos, daerah pedesaan ya Mas Bos, dan juga kota kecil. Ladang yang kota kecil, bukan kota besar. Hampir tabrak motor mobil. Lihat sekolah tadi saya masalahnya tabrak mobil. Nah itu sawah, masih ada sawah juga di sini. Meskipun ya di sini banyak depo pasir di sini. Nah ini kan depo pasir, banyak depo pasir. Ini juga depo pasir di sini, lahan sini. Dulu sini sebelum ada depo pasir itu persawahan semua ya. Ya karena kemudian dijual, mungkin dibeli oleh para pengusaha depo pasir. Ya, di sini kemudian menjadi lokasi atau tempat untuk depo pasir. Ini pasirnya pasir dari Gunung Merapi loh Mas Bos. Bagus, pasirnya itu bagus kalau berasal dari gunung berapi itu pasirnya bagus. Pasirnya hitam-hitam pasirnya. Sudah berapa menit ya tadi? Saya setengah lima. Oh, udah hampir 1 jam. Udah 1 jam ini ya. Videonya sudah 1 jam. Mungkin nanti di sana kita tutup ya videonya terlebih dahulu. Nanti di dekat pabrik Gondang aja nanti tutup videonya. Nanti kita tutup dulu untuk videonya di dekat pabrik gula Gondang. Nah ini hari sudah hampir gelap ya, antara gelap dan terang kayak ini. Jam berapa jam?
hampir jam setengah 6. Ini kita tunggu dulu supaya gelap dulu, sehingga untuk setting kameranya Pak, jadi situasinya yang jelas. Kalau gelap ya gelap, kalau terang ya terang, supaya ya settingan kameranya gampang. Kita sudah sampai di belakang pabrik Gondang nih. Ini kita berada di belakang pabrik Gondang. Nah, itu pabrik Gondangnya, ini bagian belakangnya. PT Abus Pasifik. Oke, kita tutup dulu ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share, dan jangan lupa untuk berikan saran dan komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.